Ibu, kami ini keturunan Yahudi kok. Keturunan Yahudi dari mana? Iya. Kami kan Kristennya besar di Vatikan. Kami berarti keturunan Yahudi. Loh, Vatikan itu di mana, Pak? Vatikan itu di mana? Kami keturunan Yahudi Israel kok. Keturunan Yahudi dari mana? Vatikan Iya. dari mana? Sebelumnya iya ya, kita menyekutukan Allah gitu ya kan. Iya, Allah itu kan kita melihat kemahakuasaan Allah itu, kita melihat langit, bumi ini ya dia ciptakan gitu. Gitu loh ya kan. Bukan Yesus. Karya Yesus udah itu tahu kan, udah utusan, baca. gitu. Udah baca Jadi belum kita harus akui tentang ya, Paulus? utusan ya utusan aja gitu loh. Karya udah tahu tentang Paulus belum? Yang Umi suka buka itunya nih, Karya. Ternyata ya, selama ini termasuk Karya juga pernah ditipu sama yang namanya Paulus. Kita lihat dari situs Juice ya. Nih Umi open cam. Coba Mi. Yang mati-matian sama dia, jujur Umi Michan. Ya, nih Umi akan buktikan ya, sakit hatinya teman-teman harus berdasar. Kenapa? Pengajaran Yesus dipatah-patahkan oleh pengajaran Paulus. Teman-teman Kristen mengaku pengikut Kristus, tapi ajaran Kristus dipatahkan oleh pengajaran Paulus. Nih, kita buktikan. Siapa itu Paulus ya? Kita berdasarkan data ya. Kita buka dulu di Google kosong nih ya. Situs. Sorry. Nih ya, kita buka di Google kosong, klik Paul of Tarsus Talmidi ya, nih. Ya, nih, ini kita buka yang di Cypher nih. Ini situsnya, lihat ya, ini situsnya dari Juice ya, nih yang atas. Ya. Situs Juice ya. Nah, kita ambil alinea keempat nih, kita ambil dari Epapianus Panarion nih ya. Copy paste, nih. Salin, kita masuk di Google Translate ya. Nah, kita translate. Silahkan dibaca, nanti Karya deh yang baca ya. Nih Karya baca ini. Supaya teman-teman tahu siapa Paulus. Silahkan baca Karya. Baca Karya. Kadira. Ya. Baca Kak. Mereka, oh iya ya ini ya. Mereka orang Ebionit menyatakan bahwa dia adalah orang Yunani. Dia pergi ke Yerusalem, kata mereka, dan ketika dia menghabiskan beberapa waktu di sana, dia terpikat oleh hasrat untuk menikahi putri imam besar. Oleh karena itu, ia menjadi proselit dan disunat. Padahal dia sebelumnya nggak disunat nih ya. Cuman gara-gara dia kemudian ketika dia gagal mendapatkan gadis itu, dia menjadi marah dan menulis menentang sunat dan menentang hari Sabat dan Taurat. Itu betul itu. Epapianus ya. Ini Epiphanius jadi ya. dan Panarion 30:16-69. Nah, jadi jelas ya. Makanya kenapa di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 Yesus disunat. Tetapi dengan datangnya Paulus, dia menentang sunat. Apa barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Kristus tidak akan berguna. Ya, lalu dia menentang Sabat. Ya, Yesus mengatakan, jangan mengira aku datang untuk meniadakan jangan kalian mengira bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang untuk menggenapinya. Bahkan Yesus mengatakan, selama langit dan bumi ini masih berdiri, tidak akan ada satu iota pun yang akan dihapuskan dari hukum Taurat. Bahkan lagi Yesus mengatakan, barang siapa mengerjakannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di tingkat yang paling tinggi. Tetapi barang siapa yang tidak mengerjakannya dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan sorga di derajat yang paling rendah. Tiba-tiba datang Paulus dengan mengubah hukum Taurat. Dengan matinya Yesus di kayu salib,
Hukum Taurat sudah digenapi, siapa yang menggenapinya? Pertanyaannya itu. Ini bukan untuk menggenapi ya Umi ya, tapi untuk Menghapuskan. Ya, bahkan si Paulus mengatakan sendiri, barang siapa yang hidup di bawah hukum Taurat, maka dia hidup di bawah kutuk. Gila nggak? Ternyata ini loh alasannya, dia sakit hati karena ditolak cintanya oleh seorang imam besar. Iya, oh betul. iya. Aku tuh Makanya pertama kenapa? kali Fitnah saya. betul. Jangan fitnah saya. Dengan fitnah saya. Kayak gitu loh. Iya, jadi ternyata Ibrani juga itu dia yang menulis, Umi. Betul. Dia Ibrani penulisan Paulus. Iya. Udahlah, jangan fitnah saya lagi. Makanya kalau kita lihat Paulus itu dia ngaku-ngaku orang Yahudi keturunan Benyamin, padahal coba kita lihat kelahirannya. Dia itu kelahiran dari Kilikia Antioquia. Ya. Dia itu tidak ada keturunan Yahudi. Dia ngaku-ngaku, makanya Yesus mengatakan waspadalah terhadap ragi orang Farisi karena kemunafikannya. Ya, betul Umi. Terus tentang nabi-nabi palsu itu kan sebelumnya kan Yesus Kristus sudah mengingatkan dan berkata, jangan percaya kalau ada yang bersaksi melihat dia di sana, di sini atau di dalam bilik kan. Kan Paulus kan melihat Yesus Kristus waktu dia di penjara ya kan. Betul. Iya. Bukan, jadi mengenai nubuatan nabi palsu, nah ini kadang-kadang oten dengan tidak menggunakan ilmu. Di sana dikatakan dia datang dari padang gurun dan waspadalah terhadap yang ada di dalam bilik. Ya, sekarang kalau padang gurun dikatakan itu Rasulullah tidak pernah hidup di padang gurun. Rasulullah itu hidupnya di pusat kota, di Madinah itu adalah pusat kota. Yang hidup di padang gurun justru Paulus. Makanya ini betul. apa kata Yesus? Waspadalah, dia datang dari padang gurun dan di dalam bilik. Mereka selalu mengatakan di dalam bilik itu katanya di dalam Ka'bah. Yang namanya bilik itu di mana-mana juga penjara, bukan Iya, Ka'bah. penjara. Bukan Ka'bah. Sebetulnya mengenai penyesat nabi-nabi palsu sudah disampaikan oleh Yohanes di dalam suratnya yang pertama. Kita baca ya. Kita sama-sama baca supaya tidak jadi fitnah. Oke ya. Jadi sebetulnya di dalam suratnya yang pertama sudah diwanti-wanti nih ya. Yohanes sudah mewanti-wanti. Jadi isinya begini. Anak-anak kecil, ini adalah jam yang terakhir dan sebagaimana kamu telah mendengar bahwa antikristus akan datang, bahwa sekarang sudah banyak antikristus ya. Ini dari fakta ini kita tahu bahwa inilah jam terakhir, mereka telah keluar dari kita. Ya, apalagi yang Pak Yohanes katakan di dalam surat yang pertamanya bahwa mereka ini berasal dari antara kita, tetapi mereka bukan bagian daripada kita, karena jika mereka bagian daripada kita maka mereka akan selalu bersama-sama dengan kita. Apalagi yang dikatakan Yohanes di dalam surat yang pertama, mereka ini adalah yang mengaku sebagai domba, padahal di dalamnya serigala yang rakus. Jadi di sini ya, di dalam ayat ini Yohanes sudah menyebutkan sudah ada banyak antikristus. Jadi antikristus itu bukanlah satu orang saja, tetapi yang dimaksudkan adalah sekelompok orang-orang ya, atau bisa disebut dengan sekte atau golongan, organisasi boleh ya. Paham ya? Dan dia sudah ada di zamannya Yohanes. Di zamannya Yesus. Karena di sini dikatakan anak-anak kecil, ini adalah jam yang terakhir dan sebagaimana kamu telah mendengar bahwa antikristus akan datang. Bahkan sekarang sudah ada banyak antikristus. Artinya antikristus ini sudah ada di zamannya Yesus, di zamannya Yohanes. Yang Yohanes sendiri mengatakan mereka adalah dari antara kita. Tetapi mereka bukan bagian dari kita, karena jika mereka bagian dari kita, mereka akan selalu bersama-sama dengan kita. Tetapi apalagi kata Yohanes, mereka ini adalah yang mengaku sebagai domba, tetapi di dalamnya adalah serigala yang buas, serigala yang rakus. Di sana juga di dalam 2 Yohanes jelas sudah dikatakan ya. Yohanes mengerti bahwa antikristus yang dimaksudkan siapapun yang sengaja menyebarluaskan kebohongan tentang siapa itu Yesus Kristus dan pengajarannya. Jadi siapa yang menyebarluaskan kebohongan tentang ajaran Yesus? Siapa yang menyebarluaskan kebohongan tentang pengajaran Yesus? Dia itu adalah antikristus. Ya. Yesus mengatakan bahwa dia adalah Paulus. utusan. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa, nah ini ya, kenapa dia sampai menjadikan Kristus itu harus mati dulu katanya supaya jadi Tuhan. Karena dia
punya hasrat besar untuk menduduki kedudukan Yesus sebagai rasul. Kemudian dia mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Makanya Iya, Paulus ini betul, dikatakan, betul, Umi. betul kayak begitu. Betul, dia menyaingi. Jadi dia menyaingi para nabi, para rasul. Dia itu menyaingi. Dia itu egois, bangsat, biadab dia itu. Sok tahu lu. Saya sakit hati. Saya menangis 1 hari 1 malam gara-gara Paulus. Betul. Menangis saya. Sebelum saya bersahadat itu, masuk Islam itu. Menangis, saya tahu itu menangis. Memang kebenaran kalau kita tahu itu sakit. Karena merasa tertipu. Rasa-rasanya saya mau menolak kebenaran itu. Tapi bagaimana begini, sudah terjadi gitu. Makanya begini, ini masih pembelaan Otan ya untuk Paulus. Itu kan perbuatan Paulus sebelum dia bertobat. Nah, kapan Paulus bertobat? Ada di mana? Di dalam Galatia. Galatia tulisannya siapa? Galatia itu pengakuannya siapa? Makanya Umi selalu menuntut kepada teman-teman Kristen, ada satu kata yang keluar dari mulut Yesus atau dari ke-12 murid Yesus yang menyatakan bahwa Paulus itu adalah rasul. Saya beli ayat itu 1 juta sekarang juga. Tunjukkan 1 ayat saja yang keluar dari mulut Yesus atau dari ke-12 murid Yesus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Yohanes. Nggak ada, Umi. Pasal 6 ayat ke-70 dan 71, 12 murid Yesus yang mengatakan Paulus itu adalah rasul. Naik ke sini sekarang, saya bayar 1 juta sekarang. Nah, kalau nggak percaya saya siapkan duitnya ya. Ayo, kalau nggak percaya saya siapkan duitnya. Naik ya, Otan dari kemarin udah sampai ada yang tambah, nggak ada Umi. Nggak ada yang mengatakan dia rasul. Tantangan. Dia sendiri aja, dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Sekarang beneran. Bentar. Nah. Bro, naik bro, bantuin saya bro. Bantuin saya bro, naik bro. Ayo Ten. Main Umi kroyok siapkan ya. duitnya beneran. Ayo, yang bisa menunjukkan nih, Umi siapin duitnya sekarang ya. Berapa nih? Ten. Nah, Umi siapin duitnya. Bentar, Ini lebih kayaknya 1 juta, ini kayaknya lebih ya. Enggak. Bentar, aku bicara dulu. Nggak ada. Aku bicara dulu. Haji Paulus mau bicara. Oh, silakan Bang Haji. Umi Michan. Iya. Itu kan duit hasil penjualan tes sapi kan yang aku kirim. Udah Paulus itu dia bersaksi tentang dirinya sendiri. Kita bagi 2 ya. Paulus itu dia bersaksi kesaksiannya cuman dari dirinya sendiri. Anda salah. Anda baca di Galatia yang mau dikajian rasul itu mau Galatia. dibandingkan sama Nabi Muhammad SAW. Aduh, jauh sekali sanatnya. Itu di bawah Umi baca dulu di bawah. Eli pinjam dulu 100 gitu. Gak bisa baca di Galatia. Itu buat ini. Itu buat Aku dipilih sama orang Galatia ya. supaya tali silaturahmi tidak terputus. Pinjam dulu dong 100 gitu kan. Ya silakan. Kalau kalian mengatakan bahwa Paulus sudah, tar dulu atuh Bang. Ya, kalau misalkan kalian masih tetap ingin membela Paulus, padahal di dalam Epipianus ya, di dalam Panarion sudah dijelaskan ya, si Paulus ternyata karena kemarahan dia ditolak oleh seorang putri imam besar, dia justru menantang sunat. Menantang Taurat, Syabat, menantang hukum Taurat. Iya, gini ya, anehnya si Paulus gini kan, karena hasrat dia seorang Nemesis ini adalah yang begitu berambisi ingin menduduki kedudukan Mesias atau ingin menduduki kedudukan Rasul. Maka dia menjadikan Yesus itu harus mati dulu supaya jadi Tuhan katanya. Setelah jadi Tuhan apa? Dia terkutuklah manusia yang mati di kayu salib. Bagaimana tidak merendahkan Yesus ini, manusia satu? Betul. Ya, kurang ajar memang. Dia ada. Iya. Kurang ajar, dia ada sesat dia. Makanya kalian jangan. Aduh, tadi lo. Makanya kalian itu jangan pernah mulut kalian mengaku kalau kalian pengikut Kristus. Justru kalian itu ada di barisan penentang ajaran Yesus.
Antikris. Antikris. Antikristus ya, karena apa? Tentang antikristus di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 sudah dijelaskan bahwa pendusta dan antikristus itu adalah yang menyangkal aku sebagai manusia. Harus Tuhan gitu loh Yesus itu. Di mana itu, Umi? Terdapat Ya. di mana? Terdapat itu. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 baca Karaya. Oh ya, aku catat dulu, HP-nya satu lagi dipakai soalnya. Aku catat aja. 2 Yohanes. Pasal 1 ayat ke-7. Oke, aku catat. Jadi teman-teman harus tahu antikristus itu adalah ya yang menyebarluaskan kebohongan tentang Yesus dan merusak ajaran Yesus. Itulah yang disebut dengan antikris. Yesus mengajarkan Sema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad, dengarlah bangsa Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Kemudian umat Kristen maksa bahwa siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat maka dia akan diselamatkan, akan diberikan hidup yang kekal. Yesus tidak mengajarkan demikian tentang hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus mengajarkan bahwa inilah hidup yang kekal itu, engkau harus mengenal satu-satunya, bukan 2, apalagi 3. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pengajaran Yesus. Ya. Mbak Michan, coba ulang kata pret tadi coba ulang. mulai hujat, mulai hujat, kurang mukul. Enggak coba. Iya, enak aja mereka. Nih ya, siapa yang mengajarkan mengubah-ubah apa yang Yesus ajarkan? Padahal Yesus jelas ya tentang keselamatan itu, tentang konsep hidup yang kekal itu. Mereka mengatakan harus percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nenek Luki Per, Yesus tidak begitu pengajarannya. Bahwa inilah hidup yang kekal itu, kamu itu harus mengenal satu-satunya Allah yang benar. Bukan 2 apalagi 3 ya. Trinitas denger nih ya, Tungtung denger ya. Satu-satunya Allah yang benar, bukan 2 apalagi 3, makin tersesat tuh ya. Dan mengenal aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi kalian harus malu ya pada saat kalian mengatakan bahwa kami ini pengikut Kristus. Kalian pendukung, kalian itu pendukung perusak ajaran Kristus kok. Umi, coba Umi jelasin dulu itu. Soalnya kadang aku nih udah mualaf ya. Aku sering dihujat juga loh, bukan cuma di Kristen, tapi masuk. Makanya kemarin itu kesal banget waktu Karaya di roomnya Torosoki nggak bakalan berani naikin Umi. Umi kalau naik Pak Toro itu nggak bisa jawab pertanyaan saya cuma satu doang, Umi. Makanya saya ujung-ujungnya saya dihujat, difitnah, direndahkan. Umi makanya Karaya turun apa? Karena Karaya udah dihujat-hujat. Umi nggak dinaikkan tuh sama Torosoki. Begini, Umi, coba Umi jelasin dulu. Soalnya kan kita umat-umat Muslim ini yang sering berada di diskusi, di room-room diskusi, sering dihujat begini. Di surga ada seks gitu ya, ke 72 bidadari gitu. Coba Umi jelasin dulu ya soal ayat-ayat di dalam Alkitab. Di Alkitab. Oke. Ya kita lihat ya, pada saat kita berbicara 72 bidadari, kita tanyakan kepada mereka. Terus itu di dalam kitabmu, Tuhan minta jatah 32 wanita yang belum dijamah laki-laki untuk apa? Kita akan baca ayatnya ya. Bentar ya. Kapan saya bicara ini jadi berhala jadi atas. Di dalam bilangan ya, bilangan 31, kita baca bilangan 31 ya. Nasi bilangan. Nih, kita baca ya. Nah ini. Tuhan berfirman kepada Musa, hitunglah jumlah rampasan yang telah diangkut yang berupa manusia dan hewan. Engkau ini dan Imam Eliezer serta kepala-kepala puak umat itu. Lalu bagi 2 lah rampasan itu kepada pasukan bersenjata yang telah keluar berperang dan kepada segenap umat yang lain. Dan engkau harus
mengkhususkan upeti bagi Tuhan dari para prajurit yang keluar bertempur itu, yakni 1 dari setiap 500, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Dari yang setengah yang telah didapat mereka haruslah engkau mengambilnya, lalu menyerahkan kepada Imam Eliazar sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Tetapi dari yang setengah lagi untuk orang Israel lain haruslah engkau mengambil 1 ambilan dari setiap 50, baik dari manusia, baik dari lembu, dari keledai, dan dari kambing domba. Jadi dari segala hewan, lalu menyerahkan semuanya kepada orang Lewi yang memelihara kemah suci Tuhan. Kemudian Musa dan Imam Eliezer melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Adapun rampasan, yakni yang masih tinggal dari apa yang telah dijarah laskar itu berjumlah 675.000 ekor kambing domba dan 70.000 ekor lembu dan 61.000 ekor keledai. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian dari orang-orang telah keluar berperang itu jumlahnya 330.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upeti bagi Tuhan adalah 72 ekor. 72 ekor, betul. Keledai-keledai 32.500 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan ada 61 ekor. Dan orang-orang wanita yang belum bersetubuh dengan laki-laki 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Tuhan minta upeti perawan buat apa? Tuhan minta upeti loh ya. Ini ada tertulis, sementara tentang 72 bidadari tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ya, itu memang selalu mereka ambil dari hadis, dan hadisnya pun, ya, nggak apa-apa lah seandainya pun itu hadis sahih, sangat berterima kasih. Kalau Umi tanya kepada laki-laki, pria-pria sorga, 72 bidadari kurang nggak? Pasti akan mengatakan kurang. Mereka akan minta jatah 100 pastinya, karena otan pun dijatahin 100 orang. Ya, akan dibayar 100 kali lipat. Meninggalkan perempuan, meninggalkan istrinya akan diganti 100 kali lipat. Artinya apa? 100 orang. Nah sekarang ada masalah apa dengan 72 bidadari? 72 orang bidadari. Sebenarnya Tapi begini, iya betul Umi. Kita manusia itu mati pun itu pasti kita, kalau kita masuk surga ya, kita masuk surga pasti kan sama pasangan kita. Karena begini, kalau kita melihat sejarah ya, pada mulanya itu manusia pertama itu kan diciptakan kan berpasangan, iya kan? betul. Itu berpasangan, bukan Hawa sendiri atau Adam sendiri, tapi berpasangan gitu loh. Sebelum mereka jatuh dalam dosa pun mereka berpasangan gitu. Nah seperti itu gitu loh pandangan saya. Jadi kalau kita meninggal pun kita masuk surga ya, kita masuk Firdaus ya, masuk surga pasti kan kita sama pasangan kita gitu loh. Betul. Bagaimana tidak iri mereka itu? Begini ya, bagaimana mereka tidak iri sementara untuk umat-umat Islam, laki-laki penghuni sorga diberikan 72 bidadari sebagai istri-istrinya, ya. Dan keadaan si bidadari ini akan selalu perawan. Makanya kenapa? Apa dengan kalian mengatakan, oh 72 bidadari memecah perawan, apakah itu menjadikan kita terpukul? Enggak, justru kita bangga. Itulah sorga, tempatnya kenikmatan. Karena Allah akan membalas kita di sorga dengan apa yang menjadi kesukaan kita. Pada dasarnya laki-laki menyukai wanita, maka Allah akan memberikan pendamping-pendamping di sorga. Mereka adalah istri-istrinya yang selalu dalam keadaan perawan. Makanya kenapa dikatakan selalu memecah perawan? Karena bidadari-bidadari itu selalu akan dalam kondisi perawan. Ya, Jadi- sorga itu adalah puncaknya tempat kenikmatan, bukan tempat perang, bukan tempat kegelapan seperti ada yang dipercaya umat Kristen. Sorga Jadi itu gelap. betul Umi. Sekarang begini Umi, coba Tuhan itu menciptakan manusia berpasang-pasangan. Kita harus menikah, ya kan? Harus punya pasangan. Terus yang saya mau tanya, ini Katolik ini biarawati itu, mereka perawan mereka itu mereka jaga, mereka nggak nikah, itu untuk siapa? Tapi Coba kenapa? Tapi Ayat Alkitab nah itu, ini dia ya kan?
Merujuk Ini, lagi Kak, di ayat gila ya. Alkitab. Nah, tapi kenapa di kalangan gereja Katolik justru terjadi banyak sekali pelecehan seksual di kalangan gereja? Mau bukti? Mau bukti enggak? Mau bukti Iya, enggak? tapi buktinya aja. Aku udah Oke, tahu ya. itu, tapi buktinya aja lebih bagus ya, biar kita semuanya ada 151 penonton di bawah juga lihat dengar. Jangan fitnah saya. Ya. Kita buka ya. Ini loh yang kenapa harus selibat ya katanya. Ternyata apa? Karena manusia itu sudah, laki-laki itu diciptakan itu normal ya. Nah, kemudian harus sebagai pelayan Tuhan harus selibat, maka terjadi kayak beginilah, mengerikan sekali kan. Ini berita dari mana ini? Berita dari mana itu? CNN ya. Kita buka. Baca ya, baca di bawah baca ya. Ya. 330 anak jadi pelecehan gereja Katolik Prancis. Astagfirullahaladzim. Kita lihat bukan ini saja ya. Ntar. Bukan hanya ini saja, kita lihat. Itu kalau nggak benar ngapain dikeluarin berita kayak gitu loh, sekalipun iya kan kalau kalian menyangkal 330.000, tetapi kan pasti CNN loh ada itu. sudah terjadi. Nih, ya lihat beritanya. Lanjut. Nih ini beritanya 330.000 ya. Bawahnya lagi masih CNBC. Gila. Apa tulisannya? Gila. Ratusan pejabat gereja diduga kuat lecehkan ribuan anak. Lihat lagi di bawahnya. Akui ada kasus pelecehan seksual di kalangan gereja. 7 kasus ya pelecehan rata-rata di gereja ini. Bungkamnya korban kekerasan seksual demi nama baik gereja. Ya, jadi gila ini. Tuh, baca beritanya tuh. luar biasa. Inilah akibat apa ya? Katanya pelayan Tuhan itu tidak boleh menikah, itu kayak begitu. Sementara mereka ini adalah manusia-manusia normal yang mempunyai hasrat, punya nafsu. Ya manusia, Allah itu menciptakan manusia sudah dilengkapi dengan syahwatnya, sudah dilengkapi dengan nafsu syahwatnya. Lalu ditahan, nggak boleh, harus melayani Tuhan, nggak boleh nikah, katanya gitu. Dengan alasan Allah itu maha pecemburu. Allah maha pecemburu itu bukan artinya kalian tidak boleh kawin. Tetapi tidak boleh kalian bersundal dengan berhala. Artinya tidak boleh kalian mensekutukan Allah. Karena Allah itu maha pecemburu. Gitu loh. Coba yang naik jangan kayak si Woy, jangan kayak si Tom Cruise ya. Orang-orang yang tidak berdalil, cuman ngoceh-ngoceh doang. Nanti mana dalilnya, udah ditunjukkan dalilnya, mana dalilnya, cuman bisa kayak gitu doang. Salam. Iya. Iya, selamat malam Ibu. Wah, nyaman. Iya, bro. Iya. Bantu saya bro. Bantu saya bro. Tenang. Bagus saya dengar ceramahnya Ibu. Ya, terus ada yang mau dibantah? Iya Ibu, karena saya ini kan tadi kan kamu katakan saya ini dari Kristen Katolik. Nggak boleh kalau sudah jadi orang yang sudah mengikuti iman yang mau membimbing umat-umatnya. Contoh yang mau menjadi pastor itu memang tidak kawin Ibu. Atau birawati. Ajaran dari siapa itu? Dari siapa itu, Pak? Padahal kan kalau tidak menikah berdosa, di dalam Kristen begitu kan diajarkan. Dengar kan tidak Ibu, itu yang mau menjadi iman di Katolik itu, di Kristen Katolik itu dengan hati yang suci Ibu. Maksudnya begini, yang saya tanyakan itu ajaran dari siapa? Coba jelaskan ajaran dari siapa itu? Apakah itu ajaran dari Yesus atau doktrin gereja? Dengar kan tidak?
Karena karena sejak awal bukan ajaran Yesus, tapi mengikuti jejak Yesus, bahwa dia itu betul-betul tulus untuk menjalani perintah Allah. Iya betul, kalau Yesus betul. Mereka kan bukan nabi Bisa seperti dipungkiri, nabi Pak, atau mengikuti utusan perintah langsung dari Allah. Allah. Bukan. Siapa? Begini Pak. Yesus Kristus sendiri kan diutus oleh Allah. Begini Pak Iya ya. Pak, tapi Sebentar anak rantau, sebentar. Ya. Saya betulkan ya. Saya benarkan apa yang menjadi pernyataan Pak anak rantau. Di dalam Yohanes 17 ayat 4, Yesus ini tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Apa yang Yesus katakan? Aku memuliakan engkau dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku selama di dunia. Yesus tunduk dan patuh kepada perintah Tuhannya. Terus silakan. Oke Ibu, karena kami mengimanin dari Taurat, Injil, Zabur, Yang di situ perjanjian baru, kami mengimani semua. Yang menjadi yang sekolah itu yang menjadi contoh. Bang ini di mute dulu itu. Saya agak. Haji Paulus di mute dulu, rame banget. Ya silakan lanjut. Iya. Yang diimani di dalam jangan di dalam Taurat, karena Taurat itu kitabnya orang Yahudi ya. Di dalam PB apa yang diimani? Dengar kan tidak? Ibu, kami ini keturunan Yahudi kok. Keturunan Yahudi dari mana? Iya. Kami kan Kristennya besar di Vatikan. Kami berarti keturunan Yahudi. Loh, Vatikan Iya. itu di mana, Pak? Vatikan itu di mana? Kami keturunan Yahudi Israel kok. Keturunan Yahudi dari mana? Vatikan Iya. dari mana? Masa Vatikan dari Yahudi gimana sih, Iya. Pak? Kan dari Ilmu mana? Bapak gimana? Malu-maluin saya bro. Itu Yunani bro. Aduh Dengar jemaatku. tidak? Yunani bro. Aduh. Jangan malu-maluin saya. Masa Vatikan di Yahudi? Coba bentar. Pak, Dengar anak kan tidak? rantau. Bahasa anak rantau, Yahudi Pak adalah anak siapa? rantau. Yunani kan? Dengar dulu. Tunggu dulu Ibu. Apa sih bahasa orang-orang Yahudi itu Hebrew gimana sih, Pak? Ilmunya gimana Bapak ini? Orang-orang Dengar. Yunani. Dengar dulu, Pak. Kok Karena Ibu Bapak lebih tuh terlalu pintar? jauh. Kok Ibu Oh iya, saya lebih dari pintar. saya? Iya, betul. Anda mau gimana disebut pintar kalau kamu mengatakan bahwa Vatikan itu Yahudi? Kamu dikomplain, Malu-maluin, bentar Pak. Umi. Hmm. Kamu dikomplain teman-teman Kristen di bawah, anak rantau. Kamu dikomplain teman-teman Kristen di bawah. Ya mau komplain. Dia tanya tuh, Tak Kristen ada mana yang- lu anak rantau? Saya Kristen Katolik. Gak ada yang dapat melawan saya. Iya. Jangan bicara nggak ada yang dapat melawan saya. Kamu mengatakan Vatikan di Israel saja, di Yahudi saja udah salah. Iya, saya domba-domba yang hilang, Ibu. Sekarang saya gini, Saya diam dulu ya Pak domba-domba ya. yang hilang, Sebentar dulu, jangan ngoceh mulu. Saya minta, kamu tadi mengatakan bahwa Kristen keturunan Yahudi dari mana? Kan saya domba-domba yang hilang. Kamu nggak ada ilmu Ditanya Oke, domba-domba Ibu, yang hilang. Ibu, oke, saya bukakan semua. Saya bukakan Dia katakan semua. dirinya domba hewan. Saya bukakan semua ya Ibu, supaya Ibu mengerti tentang Kristen. Karena Ibu selama ini Sama ini tidak apa? tahu. Oke, saya tidak tahu. tanya dasar dulu deh. Kalau Dengar, kamu kan? pintar, Oke, saya oke. dengar dulu. Saya Ibu. kalau Jangan kamu ngoceh pintar, saya mau dulu. tanya kamu yang dasar dulu. Kamu yang jangan ngoceh. Nanti saya turunkan kamu kalau kamu ngoceh terus ya. Kamu kan ngaku Ibu, kalau pintar. mau turunkan, Saya ya turunkan, jangan. Iya, diam dulu. Kamu mau pintar atau kamu mau terus dalam keadaan bodoh? Saya mau tanya kamu dulu. Kamu kan mengaku kamu tidak bisa dikalahkan. Kamu orang yang pintar. Ya. Sekarang saya tanya dulu hal yang mendasar. Ya, Kristen pertama kali disebut di mana dan oleh siapa, tahun berapa? Ibu mau saya buka konsili Kristen pertama disebut Ibu. di mana oleh siapa dan Ibu. tahun berapa? Dengar Kalau enggak tidak? saya tuh udah. Ibu, Kamu Ibu jawab mau aja. saya bukakan konsili di situ. Dah ya. Tahu Ibu saya bukakan Muhammad itu juga dari sana bawah. Udah turun kau, nggak ada ilmu kau ya.
Aku saya tidak terkalahkan. Bilang Vatikan dari Yahudi. Ya ampun, orang yang aku pintar kayak begitu. Umi maaf ya, itu jemaat saya ya. Bikin malu aja. Haji Paulus punya pengikut itu gimana sih mengatakan? Saya salah pilih Bun, maaf ya. Jadi kalau naik itu bawa ilmu. Sekali lagi kalau mau naik ke room debat, kamu bawa otak kau itu, jangan ditaruh di bawah otak kau itu, bawa ke atas. Dengan cara kamu mengatakan Vatikan dari Yahudi saja, mending kamu berak dulu sana ya. Belajar dulu Pak, belajar dulu. John Peter, selamat malam. Bantuin saya Bang, jangan kayak tadi lagi Bang. Bagaimana kalau kita bahas Israel sama Palestina, bro? Israel sama Palestina kita bahas. Nggak ada. Kamu mau bikin rungkat room, turun kau mau cuman mau bikin rungkat room. Kita bahas Israel sama Palestina. Nggak ada. Coba bahas di room kamu. Bahas di room kamu ya, kamu cuman mau bikin rungkat room. TikTok ini sensitif, nggak boleh itu pembahasan itu, kau tahu. Kenapa jemaatku nggak bawa otak ya? Naik tak bawa otak. Pengikutnya Haji Paulus ini tidak ada yang beres. Jadi teman-teman hati-hati ya membahas konflik yang sekarang lagi terjadi ya, itu kena Bennett. Jadi si John Peter ini cuman mau ngerungkatin room supaya roomnya kena Bennett. Sorry ya. Bahas di tempat lu aja John, kalau kau berani ngebahas itu. Yo, supaya room kau yang rungkat. di tempatmu ya, John, yuk. Hah? Ntar dulu. Kita bahas di sana yuk. Buka room Bang John. Ayo, rungkatkan punya lu, yuk. Ayo Bang John. Di roomnya dia aja. Ngapain di rumah orang? Iya, di rumah nggak apa-apa, John. Di roomnya Bang John aja. Oh, ini masih ada ini, Om. Tuh kan, ketawa dia di bawah. Bang Iya, John, aku Bang pengen John. bikin rungkat itu. Halo, selamat malam, Bang Karo. Selamat malam. Oke, malam-malam. Gimana, Bang? Mati amat. Bentar. Om, Umi, ini Karo Alvin yang di Zoom kah lain ini, Om? Ya, saya. Yang di Zoom. Oh iya, kamu yang sering ke Zoom saya dulu. Oke. Wassalamualaikum. Iya, baru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa fallback ya, Bunda, abang-abang sekalian. Oke, ntar kita follow balik. Jadi jemaat saya dulu Pak, baru saya follow ya. Ini kalau sudah selesai bisa disimak di mana ini?